Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarga Nabi SAW dikenal dengan sebutan keluarga Hasyimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya, Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan Bani Abdul Manaf. Hashim sendiri adalah orang kaya yang terhormat. Dia orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perdagangan dagang 2 kali dalam 1 tahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Nazar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya. Istrinya pada saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Kemudian, Salma binti Amru melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah, karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Hashim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai 5 putri, yaitu Ashifa, Halidah, Daifah, Ruqayyah, dan Jannah. Bagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad atau Sang Dermawan, karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah, Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun, Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkannya. Kemudian, Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, tetapi permohonannya itu juga ditolak. Al-Muthalib berkata, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Akhirnya ibunya mengizinkan. Abdul Muthalib pun dibawa ke Mekah dengan dibonceng di atas untanya. Sampai di Mekah, orang-orang berkata, inikah dia Abdul Muthalib? Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku, Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muthalib mengalihkan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan oleh bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya, yang tidak pernah didapatkan oleh bapak-bapaknya. Namun, Naufal, adik bapak Abdul Muthalib atau pamannya sendiri, merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muthalib marah, sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Nazar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, yaitu Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekah.
Kemudian Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku, wahai pamanku." Pamannya berkata, "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal." Lalu Abu Sya'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijir bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sya'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi Rabbnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu." Naufal berkata, "Aku sudah mengembalikannya." Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abu Syam, Bani Abdul Manat untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Huza'ah yang melihat dukungan Bani An-Nazar terhadap Abdul Muthalib berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya." Hal di atas bisa dimaklumi karena ibu Abdul Manaf berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Banu Abdul Syam yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Selanjutnya adalah Abdullah. Abdullah adalah bapa Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Am bin Aids bin Imran bin Mahzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, setelah anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya ketika menangani sumur Zam-Zam kepada anak-anaknya. Ternyata mereka semua patuh. Kemudian dia menuliskan nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, maka keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Mahjum dan saudaranya Abu Thalib. Abdul Muthalib yang kebingungan dan berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazarku ini?" Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sampai di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahkan lagi dengan 10 ekor unta. Hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Kemudian dia keluar dari tempat dukun tersebut dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka dia menambahkan lagi dengan 10 unta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Baru yang keluar adalah nama unta. Daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah oleh manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail dan Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan anaknya, yaitu Abdullah, dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya, karena bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Namun, tak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah dan mengurus kurma. Ternyata Allah menakdirkan
Dia meninggal di Madinah dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di pada umur 25 tahun. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah, bahwa Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah SAW lahir. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan pembantu wanita Habsi yang namanya adalah Barokah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah wanita pengasuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anusirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Bashar, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Syariyah yang isinya mirip dengan riwayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat lahirnya beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Bukhairah setelah gereja-gereja itu amblas ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, namun Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab. Beliau dihitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Syuwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelumnya, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui Nabi, Halimah binti Abu Zu'aib, dan didampingi suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah adalah Abdullah bin Al-Harits, Unaisah bin Al-Harits, Hazafah atau Zadafah bin Al-Harits, yaitu Asyaima yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah SAW, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Harits bin Abdul Muthalib, anak paman atau keponakan Rasulullah SAW. Paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah SAW juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara sesusuan Rasulullah dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah Asy-Sya'diyah. Halimah Asy-Sya'diyah bisa merasakan berkah yang dibawakan oleh Rasulullah sehingga bisa mengundang decak kekaguman.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah Asy'adiyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menyimak bobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina bayi kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya, kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan, karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan kau lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah pun melanjutkan kisahnya. Aku pun pergi menemui bayi itu. Bayi yang dimaksud adalah Rasulullah. Dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukannya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh, maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Halimah Asy'adiyah pun berkata, demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu. Halimah Asy'adiyah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putra Abu Zu'aib, celakalah engkau, tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Halimah Asy'adiyah berkata, demi Allah, begitulah. Ini adalah keledai kau dulu. Mereka berkata, demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dengan keadaan kenyang dan air susunya juga berisi penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata garang kepada para pengembalanya, celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian, seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aib. Namun, domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu.
Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andai saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun. Terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menelantangkannya, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian menata dan masukkannya kembali. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah Asy'adiyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian beliau hidup bersama ibunya tercinta hingga berumur 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah binti Wahab merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yasrib, Madinah. Maka dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yaitu Rasulullah SAW, disertai pembantu wanitanya, yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka Aminah binti Wahab dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Abdul Muttalib membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat, karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham menceritakan ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muttalib. Sedangkan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muttalib keluar ke sana. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu hari saat Rasulullah SAW telah menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Maka paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muttalib melihat kejadian ini, dia berkata, biarkan anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan dari umur Rasulullah SAW, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab,
seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Selain itu, ia mengistimewakannya dengan penghargaan yang begitu berlebihan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Paman beliau masih tetap memuliakannya, memberikannya pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan atau mengobarkan permusuhan dalam rangka membelanya. Pembahasan tentang hal ini akan kami uraikan di bagian tersendiri. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Zulhummah bin Arafah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib berkeluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih, tiba-tiba saja mendung, datang dari segala penjuru. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacanya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Syam yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rahib tersebut tidak pernah keluar, namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahira menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian sang rahib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan dari orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Makkah. Pada usia 15 tahun, meletus perang Fizar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy bersama Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Pada mulanya pihak Qais Ailan yang mendapat kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy bersama Kinanah. Dinamakan perang Fizar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahrah bin Kilab, dan Ta'im bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena faktor usia dan kedudukannya. Isi perjanjian tersebut adalah
Mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang. Dan bila hal itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga dia meraih haknya kembali. Rasulullah SAW menghadiri perjanjian tersebut. Setelah beliau dimuliakan Allah dengan risalah, beliau berkomentar, "Aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki unta merah. Unta merah adalah harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, niscaya aku akan memenuhinya." Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembar-gemborkan ketika itu. Di antara hal yang disebutkan sebagai sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah ada seorang dari Zabid datang ke Mekah membawa barang dagangannya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il Asy-Syahmi, akan tetapi ia tidak memperlakukannya sesuai dengan haknya. Orang tersebut meminta bantuan kepada sekutu-sekutu Al-As, namun mereka mengacuhkannya. Akhirnya dia menaiki gunung Abu Qubais dan menyenandungkan syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya dengan suara yang keras. Rupanya Az-Zubair bin Abdul Muthalib mendengar hal itu dan bergerak menujunya lalu bertanya-tanya, mengapa orang ini diacuhkan? Tak berapa lama kemudian berkumpullah kabilah-kabilah yang telah menyetujui perjanjian Hilful Fudul tersebut. Lantas mereka mendatangi Al-As bin Wa'il dan mendesaknya agar mengembalikan hak orang tersebut. Mereka berhasil setelah membuat suatu perjanjian. Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembalakan kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar dan di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta yang bernasab baik. Ia menyewa banyak lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal, maka tatkala sampai ke telinganya tentang kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, ia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Ia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa yang tidak pernah dipercayakan kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya yang bernama Maisyarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya bersama pembantunya tersebut hingga sampai ke Syam. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya, ditambah lagi informasi dari Maisarah pembantunya tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran dan keamanahannya, maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini sebagai calon suami. Padahal banyak kaum lelaki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya ditolak. Akhirnya, dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya, Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan menceritakan hal tersebut kepada paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar keponakannya. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu dan akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau adalah 20 ekor unta muda. Usia Khadijah binti Khuwailid sendiri adalah 40 tahun. Yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai dan kaya. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW.
Beliau tidak pernah menikahi wanita lain hingga Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Putra-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maria al-Qibtiyah dilahirkan dari Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah Al-Qasim yang dengan nama ini beliau dijuluki Abdul Qasim, Abdullah yang dijuluki At-Thayyib dan At-Tahir, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua putra beliau meninggal dunia selagi kecil, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam. Mereka semuanya menganut Islam dan juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah itu berupa susunan-susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Kondisi seperti itu membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara merenovasi atau membiarkannya apa adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik saja. Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap harta orang lain. Meski sudah demikian, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, yang kemudian diikuti oleh semua orang setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakhum. Nama aslinya adalah Pachomius. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau sampai 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, mereka menerima cara ini. Allah menghadapi orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah SAW. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin, kami rela kepadanya, inilah dia Muhammad." Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter.
Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 0,25 meter dan lebarnya kira-kira 0,33 meter. Pagar ini dinamakan As-Sazarawan, namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Nabi SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencarian sarana dan tujuan. Beliau lebih suka berdiam berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dari berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak minum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung. Bahkan sejak kecil beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginanku untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang zahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Namun, kemudian Allah Ta'ala menjadi penghalang antara diriku dengan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah Ta'ala memuliakan aku dengan risalahnya." Suatu malam, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembalakan kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah, "Awasilah kambing-kambing gembalaanku ini, karena aku hendak masuk ke Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain." Rekanku itu berkata, "Aku akan melaksanakannya." Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Aku bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang menjawab, "Pesta pernikahan Fulan dan Fulanah." Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengarkannya. Namun Allah Ta'ala menutup telingaku dan aku langsung tertidur, hingga aku terbangun karena sengatan matahari besok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun, lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak ingin berbuat hal buruk lagi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah yang berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Rasulullah SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, "Angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu." Namun karena itu beliau justru terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit kemudian bersabda, "Ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku." Lalu beliau mengingatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Rasulullah SAW juga menonjol di tengah kaumnya karena perkataan yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya. Paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji,
paling bisa dipercaya hingga mereka menjulukinya Al-Amin, karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang ridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Ketika usia Rasulullah SAW telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan setelah melalui perenungan yang lama dan telah terjadi jurang pemisah antara pemikiran beliau dan kaumnya. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekkah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta, dengan ukuran ziro al-hadid atau ukuran hasta ukuran besi. Keluarga beliau kadang-kadang menyertainya ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas yang mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa mengantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasihkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah Ta'ala atas diri beliau, sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realita kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat. Dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisikan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah SAW untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah SAW sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata hingga tiba saatnya untuk berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah mengizinkannya. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan awal usia kematangan, dan ada riwayat yang menyatakan bahwa pada usia inilah para rasul diutus, tanda-tanda nubuah atau kenabian sudah tampak dan mengemuka, di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadinya ru'ya syadikah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Masa kenabian berlangsung selama 23 tahun, dan ru'ya syadikah ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hiro, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau, berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Setelah melalui pengamatan dan perenungan terhadap beberapa bukti-bukti dan tanda-tanda akurat, kami dapat menentukan persisnya pengangkatan tersebut, yaitu pada hari Senin, tanggal 21 malam bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya pada saat usia beliau 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut penanggalan Qamariyah, atau sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut penanggalan Syamsiyah. Mari kita dengar sendiri Aisyah menuturkan kisahnya kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan permulaan nubuah tersebut dan yang mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan, sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah.
Aisyah berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa ru'ya sholihah atau mimpi yang benar dalam tidur, dan mimpi itu hanya berbentuk fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hiro, beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan hal itu, beliau mengambil bekal, kemudian kembali ke Khadijah, mengambil perbekalan yang sama hingga datang kebenaran kepadanya, yaitu saat beliau berada di Gua Hiro tersebut, seorang malaikat datang menghampirinya sembari berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memegangi dan merengkuh Rasul hingga Rasul kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskannya sembari berkata, "Bacalah." Rasul tetap menjawab, "Aku tak bisa membaca." Malaikat Jibril memegangi Rasul dan merangkul Rasul hingga Rasul merasa sesak. Kemudian melepaskannya seraya berkata lagi, "Bacalah." Rasul kembali menjawab, "Aku tak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbika ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmulah yang paling murah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Rasulullah SAW pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" beliau berkata kepada Khadijah. Beliau memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya, Khadijah binti Khuwailid membawa beliau pergi menemui Waraqah binti Naufal bin Asyad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani seperti yang dikehendaki Allah. Dia sudah tua dan buta. Khadijah binti Khuwailid berkata kepada Waraqah, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu." Waraqah berkata kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai putri saudaraku?" Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tak kala kaum mengusirmu." Beliau bertanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" "Benar. Tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan saja aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh." Waraqah pun meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. At-Tabari dan Ibnu Hisam meriwayatkan yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hiro setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat At-Tabrani menyebutkan secara sekilas sebab keluarnya beliau dari Gua Hiro. Inilah riwayatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat memandang keduanya." Beliau juga bersabda, "Yang paling ingin aku jauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras, sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu." Rasanya
Ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang. Beliau bersabda lagi, aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu, namun di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril." Aku mendongakkan kepala ke arah langit, yang ternyata di sana adalah Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri, kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril." Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak aku kerjakan. Tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril yang kulihat. Aku tetap diam, tidak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah binti Khuwailid mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Khadijah berkata, "Wahai Abul Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai di Mekah. Namun, kembali lagi tanpa hasil. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah aku lihat." Dia berkata, "Bergembiralah wahai anak pamanku, teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu, Khadijah beranjak pergi untuk menemui Warokoh dan mengabarkan kepadanya. Warokoh berkata, Maha suci, demi diri Warokoh yang ada di tangannya. Namus yang besar yang pernah datang kepada Musa, kini datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati. Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Warokoh kepadanya. Tatkala Rasulullah SAW meninggalkan istrinya dan pergi ke Makkah, beliau bertemu Warokoh. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Warokoh berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Namus yang besar telah datang kepadamu seperti yang pernah datang kepada Musa." Setelah peristiwa tersebut, wahyu terputus selama beberapa hari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas, yang intinya menyatakan bahwa masa terputusnya wahyu berlangsung selama beberapa hari. Adapun riwayat yang berkembang bahwa hal itu berlangsung selama 3 tahun atau 2,5 tahun tidaklah sahih. Namun di sini bukan pada tempatnya untuk membantah hal itu secara detail. Pada masa-masa terputusnya wahyu, Rasulullah SAW hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kelisahan meliputi diri beliau. Dalam kitab At-Ta'bir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Menurut berita yang sampai kepada kami, wahyu berhenti turun hingga membuat Nabi Muhammad SAW bersedih dan berkali-kali berlari ke gunung dan ingin menjatuhkan diri dari jurang. Namun, setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sembari berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah." Motivasi ini dapat menenangkannya dan memantapkan kembali jiwa beliau. Lalu pulanglah beliau ke rumah. Namun, ketika wahyu tidak kunjung turun, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya. Dan ketika dia mencapai puncak gunung, malaikat Jibril menampakkan wujudnya kembali dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari selamanya, beliau ingin ketakutan dan kedukaannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut dan beliau kembali menunggu-nunggu turunnya wahyu, Allah memuliakan beliau dengan wahyu untuk kedua kalinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda,
Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandanganku ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di bawah Hiro, sedang duduk di sebuah kursi, menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Mudassir ayat 1-5. Setelah turunnya ayat di atas, maka wahyu datang secara berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.